Halo pemirsa setia Grebek TV. Episode kali ini kita akan berburu kuliner yang ada di Kabupaten Magelang, tepatnya di daerah Grebek, di mana di sepanjang daerah tersebut adalah salah satu surganya kuliner. Kota Magelang merupakan kota yang memiliki banyak potensi di bidang kuliner, di antaranya kupat tahu, sop senarek, sego godok, jadah, dan aneka camilan ringan, salah satunya keripik. Kecamatan Grebek terdapat berbagai macam olahan keripik yang melegenda, di antaranya kontuler, puyur, sirping jagung, opak, kelatak, selondok, potil, dan masih banyak lagi. Olahan tersebut diproduksi langsung oleh masyarakat lokal sendiri. Keripik adalah jenis makanan ringan berupa irisan tipis dari buah-buahan dan sayuran yang digoreng dalam wajan berisi minyak. Keripik ini memiliki rasa asin, pedas, manis, gurih, ataupun perpaduan dari kesemuanya. Salah satu keripik yang belakangan ini banyak digandrungi oleh masyarakat adalah keripik pare. Keripik jenis ini mulai populer karena bahan dasar yang digunakan yakni sayur pare yang terkenal akan rasa pahitnya, yang diolah menjadi sajian camilan gurih dan renyah. Pare adalah tumbuhan rambat yang berasal dari Asia. Biasanya tumbuh di iklim tropis, terutama di daerah India bagian barat. Anggota dari suku labu-labuan ini biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan berupa sayuran dan obat-obatan. Pare umumnya diolah untuk berbagai sajian seperti tumis pare, siomay, dan masih banyak lagi. Sayuran pare ini memiliki berbagai macam kandungan gizi, di antaranya kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, kalsium, zat besi, vitamin B, vitamin C, dan masih banyak lagi. Pare umumnya ditanam pada lahan kosong atau menggunakan sistem tanam tumpang sari karena jenis tanaman ini memang mudah dibudidayakan. Meski demikian, tanaman pare juga bisa dibudidayakan untuk mendapatkan hasil panen yang berkualitas dengan cara memperhatikan mulai dari kadar tanah, kualitas bibit sayuran, dan perawatan yang tepat, seperti memperhatikan jarak antara satu pohon ke pohon lainnya. Untuk menunjang pertumbuhan pare, perlu dibuatkan penyangga dari bambu atau kayu. Untuk mencegah adanya hama dan kutu pengganggu, diperlukan perawatan tambahan berupa penyemprotan obat-obat agar pertumbuhan sayuran pare semakin baik. Beberapa orang menghindari sayuran pare ini karena rasa pahit yang timbul saat memakannya. Rasa pahit pada pare berasal dari kandungan zat quinine atau disebut juga kristal putih alami yang memiliki rasa pahit. Meski demikian, sensasi rasa pahit pada pare mempunyai sifat antipiretik dan anti malaria yang tinggi. Di Grebek, tepatnya di Desa Banyusari Lor, terdapat rumah produksi yang memproduksi berbagai macam sajian makanan ringan. Saya itu cuma coba-coba, pas mulai ada konsumen yang mau makan, kok merasa enak, terus yang konsumsi itu kok dijual aja, terus saya pelan-pelan memproses di dunia pasar. Habis itu saya mencoba untuk berpikirnya itu untuk pemasaran itu di area pariwisata yang selama ini kan lagi diunggulkan oleh pihak pemerintah. Bahan baku keripik pare itu yang pertama, pare itu kan penghasilan dari lingkungan, istilahnya dari para petani.
jadi bahan gampang dan mudah untuk mendapatkannya. Keripik pare adalah salah satu makanan sehat yang terbuat dari sayuran pare pilihan dan diolah sedemikian rupa tanpa menggunakan pewarna sintetis dan bahan pengawet, sehingga tercipta keripik yang renyah, gurih, dan tentunya sehat. Potensi keripik pare di pasar itu lumayan bagus, aspeknya juga lumayan oke. Cuma yang jadi kendala itu kan keripik pare itu ada originalnya kan dari rasanya pahit. Jadi semua konsumen itu belum tentu suka rasa pahitnya. Modal awal untuk usaha ini saya per hari itu dari 100.000 per harinya. Bahan yang dibutuhkan dalam membuat keripik pare yaitu pare, tepung beras, telur, garam, penyedap rasa, ketumbar, bawang putih, tepung tapioka, dan santan. Pare yang digunakan sebaiknya masih keadaan segar. Pare tersebut dicuci terlebih dahulu hingga bersih. Bagian dalam dari sayuran tersebut dipisahkan menggunakan ujung sendok. Selanjutnya, pare dipotong tipis dengan alat potong khusus. Tahapan selanjutnya adalah membuat adonan keripik pare, yaitu ketumbar dan bawang putih ditumbuk lalu ditambahkan penyedap rasa sesuai selera. Kemudian dicampur dengan telur lalu diaduk rata. Selanjutnya, tambahkan tepung beras, tepung tapioka, dan santan dalam satu wadah. Selanjutnya, tambahkan air secukupnya lalu diaduk hingga rata sampai semua bahan menyatu. Ketika sudah tercampur dalam satu adonan, kemudian goreng satu persatu pare yang sudah dicelup ke dalam adonan tersebut. Selanjutnya, masukkan ke dalam penggorengan ketika minyak sudah panas. Tahap penggorengan ini melalui dua tahap. Setelah mulai kecoklatan, keripik tersebut diangkat dan ditiriskan sampai kandungan minyaknya berkurang. Pengemasan keripik pare ini saya berinisiatif itu pertama masuk ke kantong plastik biasa yang putih tapi yang ukurannya tebal. Habis itu kita packing pakai karton. Keripik tersebut dikemas menggunakan plastik snack dan dipres menggunakan impres staples. Keripik pare dibanderol dengan harga 8.000 untuk kemasan 300 gram dan 50.000 untuk kemasan 1 kg. Keripik pare dalam satu hari itu bisa memproduksi kurang lebih itu 7 bal. 7 bal itu satu balnya 3 kilo, berarti sekitar 20 kilo lah per harinya itu. 1 kilo tepung beras itu sekitar hasilnya sekitar 10.000. Untuk menjaga kualitas dan kerenyahan itu yang pertama dari bahan baku. Bahan baku itu harus kualitas yang istimewa, dari bahan bakunya minyak, tepungnya itu harus benar-benar yang kualitas bagus. Kalau pare ya kita tetap aja pakai pare putih itu. Pemasaran keripik pare ya kita melalui distributor ke toko-toko sekitar kita dan melalui via online. Jadi pembeli atau konsumen itu bisa datang sendiri ke rumah produksi kami.
memproduksi keripik pare, beliau juga memproduksi keripik lain, seperti keripik bayam, keripik tempe kedelai, dan keripik tempe gembus. Suka dukanya yaitu naik turunnya harga bahan baku. Seperti situasi sekarang, minyak tidak ada harga stabilnya. Nah, itu yang jadi kendalanya itu rata-rata di bahan baku itu yang naik turun tidak menentu. Sementara kalau produksi saya kan buat naik turun tidak bisa. Jadi konsumen itu kalau naik turun kan bingung membelinya. Kalau harga pemasaran saya pakai standar stabil, bahan baku mencarinya yang stabil. Ciri khas dari keripik pare ini memiliki tekstur yang renyah dan gurih ketika digigit. Meski masih meninggalkan rasa pahit, namun hal itulah yang membuat konsumen memburu keripik pare ini. Keripik pare juga memiliki banyak manfaat, di antaranya mengendalikan gula darah, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, mengobati masalah kulit, meredakan asma dan gangguan pernapasan, meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu mengobati HIV dan herpes, serta meningkatkan kesehatan tulang dan mempercepat penyembuhan luka. Saya alhamdulillah kalau keripik pare itu pembelinya itu pada istilahnya senang. Pertama ya original itu Mas, original bahan baku dari sayur mayur. Jadi yang membeli itu merasa suka sama keripik pare. Ya rata-rata yang membeli di sini itu keripiknya itu enak, gurih. Nah itu, jadi saya semangatnya itu apabila produk kita itu di konsumen kok bisa laku, banyak yang suka, itu udah merasa kepuasan tersendiri selain hasilnya. Itu 2019 itu pemasaran lumayan mati total, sekitar 6 bulan. Itu mati total, saya juga nggak kerja. Meski usaha beliau sempat menurun karena adanya pandemi, namun dengan semangat dan tekad pantang menyerah, Pak Eko akhirnya bisa bangkit dari keterpurukannya. Dengan inovasi membuat keripik pare seperti yang telah dikembangkan oleh Pak Eko, ternyata bisa menjadikan ladang usaha yang cukup menjanjikan. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba keripik pare ini? Bagi yang sedang berkunjung ke Magelang, jangan lupa untuk berburu oleh-oleh yang satu ini ya. Sampai jumpa.